judul yang telah ditetapkan, yaitu tentang tambang rakyat. Pengertian tambang rakyat itu sendiri adalah suatu usaha pengolahan bahan galian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Contohnya seperti kuali dan ayakan. Kegiatan pertambangan di daerah Buper sudah dilakukan oleh pendulang liar sejak tahun 2001 dengan menggunakan sistem tambang semprot. Dulu, area pembongkaran lahan dibatasi hanya 25 meter. Tetapi semakin bertambahnya tahun, maka semakin melebar sampai 100 meter hingga lebih. Untuk membuka suatu lahan pertambangan rakyat, maka kita memerlukan adanya IPR. Apa sih pengertian IPR itu sendiri? IPR atau izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas. Untuk memperoleh suatu IPR, maka pemohon diwajibkan untuk menyampaikan surat permohonan dengan berbagai persyaratan. Di antaranya yaitu melampirkan fotokopi KTP, bukti pembayaran PNPB atau pendapatan negara, dan surat keterangan dari wilayah setempat. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan memperlihatkan peta layout tambang rakyat di Buper. Teman-teman bisa lihat di atas sini petanya. Di sini sudah ada garis yang berwarna merah. Kalau garis yang berwarna merah ini dia adalah jalan trans untuk menuju ke area penambangan. Serta teman-teman bisa lihat juga di sini ada garis warna hitam. Di situ adalah tempat lokasi di mana pengambilan atau penyemprotan lokasi penambangannya. Teman-teman juga bisa melihat garis hitam kotak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini itu adalah tempat pemukiman pekerja yang berada di tambang Buper Waena. Ya baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan dasar hukum pada tambang rakyat tersebut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan yang dapat ditetapkan dari kasus yang pernah terjadi pada tambang ilegal Buper. Yang pertama adalah pemberian sanksi, yang kedua ada pengaturan dan perbaikan data pertambangan tanpa izin, dan yang ketiga adalah penyuluhan dan sosialisasi dampak tambang ilegal. Yang pertama adalah pemberian sanksi. Menurut pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pidana 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Jadi pada tanggal 26 Juni 2020 itu polisi membekuk 17 pelaku penambangan ilegal. Sesuai dengan yang ditetapkan pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pidana 10 tahun penjara. Namun di sini saat diinterview mereka hanya diinterview 1 kali 24 jam lalu dipulangkan. Dan untuk peraturan dan perbaikan data pertambangan tanpa izin, menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur secara tegas bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah. Di sini kita tahu bahwa tambang ilegal yang berada di Buper, untuk orang-orang yang menambang di penambangan tersebut agak tidak memperhatikan soal perizinan dari pemerintah. Dikarenakan pemerintah sudah berusaha untuk memberikan sanksi, memberikan penyuluhan, namun itu berstatus ilegal. Maka dari itu untuk perizinan dan dari pemerintah tidak terlalu dipertimbangkan oleh para pendulang di situ.